Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan menghadirkan satu lagi berita tentang yang kita ambilkan dari ABW News tentang Capres Anies Rashid Baswedan. Berita yang dengan judul "Mereka betul-betul ketakutan, upaya penjagalan Anies semakin seru". Jadi kawan-kawan sekalian, kelihatannya di berita ini, walaupun kita belum bacakan, nanti sebentar kita bacakan, tapi kita sudah bisa dapat clue-nya, yaitu atau pesannya bahwa di dalam berita ini terkait bahwa mereka ungkapkan bahwa hari-hari ini, sampai hari-hari ini, upaya penjagalan terhadap Anies untuk tidak atau untuk gagal menjadi capres di Pilpres atau di pemilu 2024 yang akan datang itu masih tetap dilakukan. Nah, bagaimana pandangan yang terkandung dalam tulisan ini, di dalam berita ini, kita coba bacakan biar kita dengarkan apa peristiwa yang mereka anggap sebagai upaya penjagalan terhadap Anies berlangsung terus oleh pihak-pihak yang tidak, terutama rejim ini, yang tidak menginginkan Anies capres di 2024 yang akan datang. Apakah mereka sangat ketakutan terhadap kalau Anies memenangkan pemilu Pilpres 2024 yang akan datang? Kawan-kawan sekalian, kubu lawan Anies Rashid Baswedan masih terus melakukan berbagai cara penjagalan. Meskipun misalnya Jokowi sebagai salah seorang yang paling anti Anies sempat disorot tajam oleh para pakar hukum tata negara karena intervensinya dalam menentukan calon presiden, mereka tidak berhenti. Salut dengan semangat pantang menyerah di dalam diri Jokowi, upaya penjagalan terhadap Anies, kata Ketua Tim Anies Dr. Sudirman Said, bukannya berkurang melainkan semakin seru. Sudirman mengatakan hingga saat ini ada menteri yang terus-menerus melobi parpol koalisi Anies sambil mempropagandakan bahwa Anies tidak akan bisa menjadi presiden, katanya. Dahsyat bukan? Mereka betul-betul ketakutan kalau Anies masuk ke istana, dan semua pertanda yang ada menunjukkan bahwa mantan gubernur Jakarta itu tidak terbendung lagi. Di mana-mana rakyat mendukung Anies menyambut pemimpin perubahan ini dengan gegap gempita. Ini yang membuat para penguasa tidak bisa tidur, katanya. Masa datang dalam jumlah puluhan ribu ketika Anies berkunjung ke daerah mereka. Mereka datang menjumpai Anies dengan biaya sendiri, transportasi sendiri, makan sendiri, bahkan banyak pendukung yang berkemampuan membiayai orang lain. Pendukung Anies datang tanpa ada penggerahan. Mereka lah yang menawarkan diri ikut meramaikan sambutan untuk Anies. Tidak ada iming-iming kepada mereka, tidak ada bagi-bagi sembako. Para penguasa yang dilanda kepanikan kini menggunakan segala cara, menggoda parpol agar meninggalkan Anies dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Ada pula ancaman campur intimidasi, tetapi alhamdulillah mereka tidak goyah. Namun, rakyat mendukung Anies perlu terus mengikuti perkembangan penjagalan itu. Perlu waspada, para relawan harus selalu mendapatkan update tentang langkah-langkah penjagalan terhadap Anies Rashid Baswedan. Mengapa para pendukung, relawan, dan simpatisan perlu tahu perkembangan tentang penjagalan? Supaya semuanya selalu siap siaga kalau para penguasa jahat itu menggunakan cara-cara kotor,
Sebab kalau mereka main kotor tentu perlu dibersihkan. Saudara sekalian, bukankah sebelumnya, sejak dari tahun kemarin hingga hari ini, cara-cara kotor itu telah diberlakukan terhadap upaya Anies dan partai koalisinya mencalonkan Anies Ras Baswedan di Pilpres yang akan datang. Para pendukung upaya menyelamatkan Indonesia yang akan dipimpin Anies hendaklah menyiapkan diri dalam menghadapi gerombolan pengacau Pilpres. Mengapa? Karena membersihkan yang kotor-kotor itu berat kerjanya. Mandi keringat pasti, kadang bisa pingsan saking capeknya. Saudara sekalian, para pendukung dan pejuang perubahan pastilah paham resiko melawan kekuatan negara yang dikerahkan untuk membantu penjagalan Anies. Tapi, tetap saja tekad perubahan dan penyelamatan Indonesia tidak surut sedikit pun. Bahkan semangat perjuangan rakyat semakin keras. Mengapa? Karena rakyat sadar pemerintahan Jokowi dalam 8 tahun terakhir ini, selama 8 tahun sekarang sudah 9 tahun, kurang lebih 9 tahun sudah, membuat beban penderitaan rakyat semakin berat. Utang menumpuk hampir mencapai 8.000 triliun dalam sejarah Indonesia, kurang lebih 77 tahun ini baru pemerintahan Jokowi melipat gandakan utang negara yang begitu besar, yang nanti akan menjadi beban bagi anak-anak bangsa di masa-masa yang akan datang. Saudara, utang menumpuk hampir mencapai 8.000 triliun dan diprediksi oleh para pakar ekonomi akan bertambah terus. Jalan yang dipakai rakyat di seluruh Indonesia mengalami rusak berat. Sebaliknya, Jokowi mementingkan pembangunan infrastruktur berbiaya mahal yang dikerjakan dengan duit utang. Sementara itu, korupsi semakin merajalela. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung. Korupsi puluhan miliar menjadi jumlah banci. Ratusan miliar biasa-biasa saja. Triliun, ratusan miliar biasa-biasa saja. Saya ulangi. Ratusan miliar biasa-biasa saja. Triliun, belasan triliun, puluhan triliun, ratusan triliun sekarang menjadi trendy. Semua ini membuat Jokowi ketakutan, takut melepaskan kekuasaan kepada Anies Baswedan. Kita bisa paham mengapa Jokowi enggan keluar dari istana negara. Sebab bisa-bisa dia akan masuk ke istana KW5. Berombongan dengan menteri-menteri yang berusaha merusak koalisi perubahan Indonesia Bersatu atau Indonesia Perubahan untuk Persatuan, yaitu menteri yang berani mendahului takdir Tuhan dengan mengatakan Anies tidak akan menjadi presiden. Macam-macam hoaks dan fitnah tentang Anies disebar. Mereka menggunakan mesin buzzer yang bekerja masif dengan biaya tanpa batas. Oligarki menyediakan duit oligarki menyediakan duit tanpa nomor seri. Satu hal, mereka tidak mampu mengimbangi tekad keras rakyat untuk berjuang mandiri mendukung Anies Rashid Baswedan. Saudara sekalian, rupanya tulisan ini adalah tulisan seorang wartawan senior dari Freedom News yang bernama Asy'ari Usman yang dimuat di ABW News ini. Nah, luar biasa kawan-kawan sekalian, ya, sebuah narasi yang bagus sekali, sistematik dan mengumumkan fakta. Saudara, yang ingin kita tekankan adalah kita bertanya-tanya adalah kalau memang sang menteri yang bolak-balik menemui pimpinan partai politik untuk tidak mencalonkan Anies Ras Baswedan karena keyakinannya Anies tidak akan bisa menjadi presiden, tidak akan terpilih lah, kira-kira begitu, kalah. Mengapa? Kalau begitu, mengapa mereka ingin menghalangi
supaya jangan mencalonkan yang bersangkutan. Toh biar kalau kalah, bukan urusannya rejim ini. Bahkan rejim ini lebih senang kalau kalah, bukan? Dan itu ada risiko dari partai-partai yang bersangkutan yang mengusungnya. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS. Bukankah demikian? Oleh karena itu, saudara sekalian, oleh karena itu, menjadi aneh. Mengapa gerombolan para menteri itu entah siang entah malam mereka satu persatu bergantian mendatangi SBY dan AHY, mendatangi Surya Paloh, bahkan mendatangi PKS. Semuanya satu tujuan, yaitu berupaya supaya partai-partai itu meninggalkan Anies Rashid Baswedan untuk tidak dicalonkan. Kalau bukan ketakutan, kira-kira apa? Satu. Yang kedua, jalan ke arah itu pun telah dilalui. Misalnya, mereka telah menggunakan KPK sejak dari tahun yang lalu. Upaya mengobok-obok KPK itu dan mensiasati bahwa Formula E yang digelar pada tahun yang lalu oleh Gubernur DKI dan jajarannya yang berskala internasional itu dan menguntungkan negeri kita sebagai promosi negeri kita di mata dunia, diotak-atik bahwa di sana ada korupsi yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan. Padahal jauh sebelum itu BPK juga telah mengaudit berulang-ulang mengatakan tidak ada korupsi di situ. Akhirnya akhirnya perlawanan rakyat, para pakar-pakar hukum, para pakar-pakar keuangan, termasuk mantan dirjen di Departemen Dalam Negeri, angkat bicara bahwa semua itu omong kosong yang dilakukan oleh KPK. Karena semuanya sesuai dengan, dan pertama tidak ada korupsi, yang kedua seluruh kegiatan itu atau program itu telah sesuai dengan aturan, dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kawan-kawan sekalian, ada lagi yang menarik dari peristiwa penjegalan ini. Dan hingga hari ini. Artinya sampai-sampai Anies sendiri berpidato menyentil soal itu. Demikian juga lembaga-lembaga survei yang mengatakan kalau lembaga-lembaga survei itu benar bahwa calon-calon selain Anies itu menduduki peringkat ranking tertinggi tidak didukung oleh masyarakat. Dan hingga hari ini survei seperti SMRC, kemudian ada Poltreking, ada juga siapa itu? Ada beberapa lembaga survei yang mainstream yang selama ini menjadi pesanan dari atau piaraan dari rejim maupun oligarki untuk membangun opini mengatakan Anies kalah jauh, bahkan dukungan rakyat semakin kecil. Tapi mengapa? Kalau itu benar, mengapa dia selalu dihalangi supaya jangan dicalonkan? Mengapa tidak dibiarkan saja supaya mengikuti kompetisi sehingga dia kalah betul dikalahkan oleh rakyat tidak memilihnya karena rakyat tidak memilihnya? Ataukah memang ini hanya sengaja opini saja? Tipu-tipu dia opini masyarakat, padahal sesungguhnya mereka takut terhadap Anies karena sesungguhnya Anies telah melampaui mereka semua dukungan rakyat itu. Karena fakta dengan opini yang mereka ciptakan sangat jauh berbeda. Satu lagi yang sering saya katakan, apa yang dilakukan oleh lembaga survei tipu-tipu itu dengan polling besar yang dilakukan oleh televisi terkenal, bahkan media internasional, termasuk juga polling yang dilakukan oleh para guru-guru besar, tidak seperti yang digambarkan oleh survei itu. Tetapi jauh Anies melampaui, yang melibatkan ratusan ribu voters. Justru Anies mencapai sampai 86% dipilih oleh ratusan ribu voters. Sementara yang mereka jagokan justru hanya 15% atau ya hanya seputar itu, sekitar 7%, 15%. Sementara Anies mencapai sampai 86%, 81%, paling kecil
paling kecil adalah 63%. Di polling yang melibatkan paling kurang 50.000, 60.000 voter sampai 143.000 voters. Berulang-ulang itu dan tidak tergoyahkan. Dan kenyataan ketika Anies kemana-mana selalu disambut dan histeris masyarakat menyambutnya karena harapan masyarakat begitu besar terhadapnya untuk membantu mereka keluar dari situasi keterpurukan Indonesia seperti yang dihadapi saat ini. Saudara sekalian, itulah kira-kira yang kita ingin tambahkan sesuai dengan semangat apa yang dikemukakan dalam tulisan ini. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita hadiri pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.